kuliah politik pendidikan Islam. Ya, tentang sosialis ya. Kami akan menunjukkan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentunya tentang sejarah dari Universitas Sugeng. Sugeng itu sendiri dari International University of Africa. Singkatannya IUCA. itu seperti apa? Kalau itu ini kampusnya apa gimana? Kampusnya ya. Untuk masalah kampusnya itu kalau dibandingkan dengan Indonesia itu hampir sama. Kayak ini saya jelaskan kampusnya dulu ya. Kampusnya ini kan namanya itu istimbat dari International University of Africa. Jadi di dalamnya itu ada 33 macam negara. Karena internasional. Nah, 33 macam negara ini di belahan dunia pun ada. Kayak Afghanistan, Cina, yang minoritas Muslim itu pun ada. Bahkan di sana penduduk Cina atau pelajar Cina itu banyak sekali dan menjadi mayoritas mahasiswa dan mahasiswi di sana. Thailand, kemudian Singapura, terus Juzul Komar yang Afrika, yang mana mereka ini adalah negara minoritas Islam. Mereka juga banyak di sana. Itu kampus International University of Africa. Kemudian bagaimana perkembangan universitas dari dulu sampai sekarang? Kalau dulu ketika saya masih menjadi mahasiswi di sana itu masih pembelajarannya itu berjalan dengan lancar ya. Karena belum ada konflik. Sekarang kan sudah ada konflik, yang mana konfliknya itu dipicu dari SAF dan RSF. SAF itu adalah pasukan militer yang resmi dari negara. Kalau RSF itu pasukan kelompok paramiliter, pasukan yang mendukung cepat, itu RSF. RSF itu Rapid Support Force. Kalau SAF itu yang resmi dari negara ya. Kalau SAF itu Sudanese Armed Force, itu kepanjangannya. Nah mereka ini sama-sama pasukan ya, sama-sama pasukan. Yang RSF itu pasukan sipil, yang mana mereka ini dominannya di Darfur. Darfur itu adalah wilayah Sudan Selatan. Kalau SAF ini pasukan resmi dari negara, yang mana dibentuk oleh pemerintahan Presiden Sudan. Ini saya ceritakan konfliknya ya, karena dulu sama sekarang beda. Kalau dulu memang belum ada perpecahan kekuasaan militer, belum. Kalau sekarang, sampai sekarang pun kampus International University of Africa itu sudah hancur gara-gara perpecahan dan perebutan kekuasaan ketika penggulingan Presiden Umar Bashir. Umar Bashir itu masa pemerintahannya itu dari 1993 sampai 2019. Nah, 2019 itu, saya kan sudah kembali di Indonesia itu tahun 2018. Tahun depannya itu penggulingan presidennya. Jadi Umar Bashir memerintah selama 30 tahun. Nah, karena ada konflik yang memicu itu ya, tadi perebutan kekuasaan, di mana setelah digulingkan Presiden Umar Bashir tadi, itu kan sudah turun ya, sudah kudeta. Nah, pasukan SAF ini dibentuk transisi dari pasukan negara tadi, dari Sudan yang SAF. Kemudian yang RSF itu adalah transisi koalisi dari Janjaweed. Janjaweed itu artinya
diartikan bahasa Indonesia itu pasukan berkuda. Nah, Janjaweed ini adalah bentuk koalisi dari RSF. Ya, yang mana mereka ini dulunya di era Umar Bashir itu ditugaskan ke Darfur tadi untuk memberontak, untuk menumpas pemberontakan yang ada di sana. Kayak di wilayah Darfur itu kan di Sudan Selatan itu banyak kejahatan-kejahatan. Nah, di eranya Umar Bashir ini mereka ini yang menumpas menumpas orang yang memberontak seperti maaf ya, pemerkosaan, terus itu orang yang merebut sumber daya alam. Nah, mereka ini menumpas, istilahnya itu apa sih, menumpas memberantas pemberontak yang ada di Darfur. Nah, kemudian RSF ini minta untuk diintegrasikan dan minta diakui oleh negara bahwa mereka ini adalah tentara juga, tapi ditolak oleh SAF yang mana mereka ini adalah resmi dari negara. Nah, dari penolakan dua itu akhirnya di tahun 2023 itu muncul perpecahan antara dua militer tersebut, SAF dan RSF. Jadi dari ujung sampai ujung itu mereka sudah menghancurkan, ya, dari RSF itu menghancurkan semua bangunan yang ada di Khartoum, terutama Khartoum itu ibu kotanya Sudan. Sampai dimana terakhir itu beritanya kampus yang dulunya saya belajar itu sudah nggak ada lagi, sudah hancur. Bahkan bangunan-bangunan yang menjadi yang menjadi itu yang menjadi tolak ukur dan yang dimegahkan oleh warga sipil yang ada di Khartoum, ibu kota Sudan, itu hancur karena itu tadi perebutan kekuasaan antar militer dari SAF dan RSF sampai sekarang. Jadi dampak dari yang didapat dari kampus itu adalah ya mahasiswa dari pemberontakan tersebut. Jadi mahasiswa yang ada di sana, khususnya Indonesia dan negara-negara lainnya yang ada di sana itu semuanya dipindahkan dan dipulangkan ke negaranya masing-masing sebelum terjadinya sampai parah gitu kan pemberontakan dari RSF karena tidak diakui tadi. Dipulangkan semua sampai mahasiswa sudah nggak ada. Nggak ada yang belajar di sana. Sampai kayak kantor pusat yang menjadi pusat universitasnya itu sudah hancur. Fakultas yang dulunya megah yang menjadi ikonnya universitas itu sudah hancur semua. Kayak perpustakaan, terus dokumen-dokumen itu sudah nggak ada lagi. Kalau yang dipindahkan itu berarti masih lanjut untuk berkelannya atau masih? Iya, masih. Jadi dipindahkan ke berbagai universitas yang yang bekerja sama dengan Universitas IUA tadi, International University of Africa. Kayak IAIN atau UINSA ya sekarang ya, UINSA, terus UIN Malang. Nah, mahasiswa yang Indonesia yang dulunya kuliah di sana yang sudah dipindahkan itu mereka melanjutkan, bukan dari awal lagi, tapi melanjutkan apa yang mereka selesaikan di Sudan tadi. Misalkan di Sudan semester 2, kemudian dia lanjut semester 3 di universitas barunya. Kalau yang dipulangkan itu berarti dia sudah selesai perkuliahannya atau ya kalau orang itu yang dipindahkan itu? Iya, yang dipulangkan itu yang dipindahkan. Jalurnya itu beritanya itu agak ribet sebenarnya. Kalau
soalnya waktu itu kan di tahun 2023 itu sudah parah-parahnya konfliknya, itu parah-parahnya, sudah hancur semua, bahkan pasukan-pasukan RSF itu sudah menguasai Khartoum, sedangkan pusat pusat apa warga asing atau pusat mahasiswa asing itu ya di Khartoum, di ibu kotanya. Jadi mereka itu setiap hari dengar tembakan, habis itu dengar tank gitulah ya, orang Arab ya terus naik perang ya kayak gitu. Jadi mereka akhirnya diputuskan untuk dipindahkan. Jalurnya bukan jalur pesawat, jalur udara bukan, tapi jalur laut. Jadi mereka dipindahkan lewat Sungai Nil, Laut Merah, ya, yang Laut Merah ke Jeddah dulu. Setelah itu transitnya di Dubai, kemudian di Jakarta Soekarno-Hatta. Kan biasanya kalau pulang itu dari Sudan, kemudian di Dubai transitnya kalau pakai pesawat ya, terus langsung ke Jakarta, ya Bandara Internasional, ya Soekarno-Hatta. Tapi ini enggak, jalur laut. Soalnya waktu itu bandaranya pun itu dihancurkan. Iya. Jadi salah satu transportasi Iya, kapal tadi. Dan itu pun bertahap, nggak langsung semuanya. Sedangkan mahasiswa Indonesia waktu itu sudah banyak. Yang kedua saya, bagaimana kurikulum yang diterapkan di universitas tersebut? Kurikulumnya itu tadi ya, sama seperti kalau saya menganggap itu kalau di apa dibandingkan dengan Indonesia itu sama. Seperti kalau mahasiswa baru itu kan di sini ada ospek, di sana juga ada, tapi di sana bedanya itu kayak Isbuil Quran. Isbuil Quran itu membaca Al-Quran selama seminggu, dan itu per kelompok itu beda-beda negara. Jadi seperti saya orang Asia, kemudian ada orang Nigeria, ada Somalia, ada Thailand, Malaysia gitu. Jadi satu kelompok dibedakan. Kemudian kalau di semester di semester berapa kalau KKN itu di sini 7. Nah ada KKN juga ada. Namanya itu Kofilah. Kofilah itu biasanya mahasiswa akhir yang dikirim ke pelosok, ke perbatasan. Kalau dulu itu saya di perbatasan Sudan dan Mesir. Nah di sana namanya itu Desa Akad dulu itu. Dan itu juga dicampur. Perjalanan dari Khartoum ke wilayah Akad itu tadi 9 jam. Pakai bis. Dan bisnya itu beda ya kayak di sini. Bisnya itu kayak rimput, habis itu jelek ya. Terus pokoknya gitulah, enggak iya berdiri. Kadang duduk, kadang berdiri. Soalnya kan jalannya itu kan padang pasir, jadi agak gak enak gitu. Terus yang terakhir itu ada skripsi. Kalau di Mesir itu nggak ada ya. Nah, dibandingkan sama Mesir itu memang enak Mesir. Kalau Mesir itu tinggal kita datang atau enggak ya wis itu urusan kamu gitu. Mau kuliah apa enggak ada absen, nggak ada apapun, nggak ada kayak presentasi, nggak ada. Kalau di Sudan beda, sama halnya dengan di Indonesia. Nah di Sudan itu ada kayak presentasi. Jadi presentasi ya setiap kelompok beda negara juga. Kemudian kalau maju ya satu persatu menjelaskan. Ada yang namanya makalah juga pakai tulisan tangan gitu. Ada skripsi, itu semester akhir ya, skripsi semester akhir itu juga ada. Awalnya itu harus pakai tulisan tangan, kemudian kalau udah direvisi beberapa kali baru diketik. Harus di ACC Iya, baru diketik. pembelajarannya di kelas nih. Iya, pembelajarannya di kelas itu ya kayak muhadharah gitu, namanya itu muhadharah. Kalau di kampus apa biasanya? Mata kuliah. Enggak, kalau pembelajaran dalam kelas KBM kan? KPM. Pembelajaran ya belajar mengajar gitu ya, KBM.
Kalau di sana itu namanya muhadoro. Jadi muhadoro ketika pembelajaran di dalam kelas itu sistemnya dosennya itu menjelaskan terus, lalu mahasiswanya itu menulis, dan kitab kan sudah dapat kitabnya sudah dapat, kemudian kita hanya mencatat dan mendengarkan. Kalau misalkan di akhir semester itu biasanya ada tugas makalah, presentasi juga hampir sama. Untuk alumninya lulusannya biasanya itu kita langsung bekerja di mana atau mereka bisa lanjutkan atau Ya macam-macam. Kalau ya tergantung. Kalau saya ini kan dulunya satu angkatan itu ada empat, masih ingat ya? Muhim, Nafi, Novi, sama Muhim sama saya, empat anak ya. Empat anak ini ada nggak tentang pengalaman? Kok sekalian ya? Saya menceritakan pengalaman ya. Jadi awalnya dulu itu saya di kelas 2 Alia itu sudah pengen keluar negeri. Awalnya pengen ke Mesir karena terinspirasi dari Ustazah Zinta. Jadi fokus saya ketika kelas 3 Alia itu enggak daftar kemanapun. Kalau di sini kan biasanya apa, SNBP, STEM, enggak daftar. Soalnya saya sudah lurus pengen ke kuliah ke Mesir. Nah ketika di tahun 2013 itu ya, di kelas 3 Alia itu ada tawaran beasiswa ke Mesir, dan tesnya itu di Malang, UIN Malang. Selang sebelum tes, 2 hari sebelum tes, saya dapat SMS ditiadakan mahasiswa ke Mesir di tahun 2013 karena ada konflik, ada kudeta di Mesir. Itu konflik besar-besaran waktu di tahun 2013. Hanya dari situ saya kecewa ya, akhirnya bingung, senang setelah itu ya. Situ udah selesai, akhirnya sama orang tua disuruh daftar ke UINSA, waktu itu kan namanya IAIN. Saya daftar nurutin ya, sambil berangkat itu pakai sandal, terus ecek-ecekan, nah soalnya gak niat. Habis itu sudah nyampe di kampusnya, saya itu disindir sama dosennya yang jaga tes tadi. Kamu itu ke universitas, ke kampus kok nggak pakai sepatu, nggak pakai ini, nggak niat ta? Emang saya nggak niat ya, tapi saya nggak jawab gitu ya, diam aja. Terus sudah selesai, jawab 100 soal ya itu ya, 100 soal tak salah-salahkan ini. Saya aslinya tahu ya jawabannya apa, terus itu tak salah-salahkan. Ternyata diterima di sastra Arab. Soalnya memang orang tua itu kan pengennya saya di sana. Mesti tidak elo di sini di UINSA. Soalnya dulu kan memang pemiliknya alumni Al-Amanah itu di UINSA ya. Dan itu aku gengsi gitu loh. Kenapa sih harus UINSA? Di tetangga, di rumah tetangga pokoknya di UINSA lo bagus gini-gini. Kenapa sih, ada apa dengan UINSA? Di sana harus banyak alumni, jadi saya gengsi, dan ya wis, saya pengen hal yang baru gitu. Makanya kenapa aku nggak tes sama sekali di jalur manapun. Akhirnya selang 2 hari itu sebelum apa sih namanya, daftar ulang ya, mau dibayarin sama orang tua daftar ulang, tapi akhirnya ada pengumuman dari Sukamisa, ada siswa Sukma. Nah, berangkat 4 orang ini ya, 4 orang ini berangkat karantina dulu di sini, kemudian bulan depannya itu sudah berangkat. Jadi saya itu nggak pakai tes, cuma jalur pemberkasan di sini, nggak pakai tes, langsung berangkat. Setelah di sana 4 orang, kan kita itu nggak pernah keluar negeri, bahkan naik pesawat pun itu nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Akhirnya ketika di Bandara Soekarno-Hatta itu kan diantarkan sama pembimbing ya, Ustaz Fariza. Nah di situ ada ujian lagi,
tahu namanya Rofi, Iya. Rofi ya. Dia itu tiketnya hilang, nyari dimanapun nggak ada. Akhirnya ketemulah, ternyata di tasnya. Akhirnya sama supervisor ya sudah, terus berangkat ya. Berangkat nyampe di Abu Dhabi, transit di Abu Dhabi. Di sana itu nggak apa, HP itu sudah mati ya, karena kita itu nggak bawa charger, cuman bingung nyolokinnya di mana. HP mati, power bank juga mati, kita nggak bisa komunikasi sama sekali sama pembimbing, sama supervisor, nggak bisa sama sekali. Sedangkan kita itu nggak bisa, maksudnya itu nggak tahu kemana kita harus pergi. Sedangkan transitnya itu 9 jam. Nah 9 jam di Abu Dhabi itu, di sana itu dingin sekali, AC-nya soalnya pokoknya dingin sekali, sampai kita itu sholat di musola Abu Dhabi sana ya, di dalamnya sampai kedinginan itu dan lapar. Nah bingung, uang yang kita bawa itu kan rupiah, harusnya ditukarkan di Bandara Soekarno Hatta, tapi kita nggak tahu kalau ada penukaran di sana. Akhirnya ketika di Abu Dhabi itu masih membawa uang rupiah dan nggak bisa beli apapun, sedangkan di sana itu kan belinya harus pakai dolar. Bingung, ya apa dia? Akhirnya alhamdulillahnya kenapa kita itu punya basic bahasa Arab dan bahasa Inggris. Waktu itu kan di angkatan saya itu masih berbahasa full ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu dengan apa ya, bekal itu tadi, akhirnya kita memberanikan diri untuk bertanya, saya ini kemana pakai bahasa Inggris, kan petugasnya pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa internasional kan. Dan itu hampir hampir ke negara Belanda atau mana gitu, untuk nyasar. Soalnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa komunikasi sama sekali. 4 anak yang telat, om desa yang mau keluar negeri. Terus akhirnya lihat ya, orang Sudan itu biasanya rasnya hitam. Oh itu loh, pasti orang Sudan gitu. Akhirnya kita juga tanya pakai bahasa Inggris. Nah syukurnya itu kita punya basic bahasa Inggris. Kalau kita nggak punya dan nggak pernah belajar bahasa Inggris, ya wis temen aja kita di situ. Akhirnya udah masuk ke pesawat ya, ke pesawat yang menuju ke Sudan. Di dalam pesawat pun itu pramugarinya itu tanya, ilawen gitu ya bahasanya, kalau bahasanya mau kemana, mau ke Sudan. Mau ngapain ke Sudan? Jadi kita itu kaget ya, soalnya nggak ada gambaran apapun. Sudan itu nggak ada gambaran tentangnya. Soalnya kan kalau di Mesir itu kan pastinya ada gambaran, terus ini itu. Kalau di Sudan enggak. Kita itu bodoh nekat. Soalnya awalnya kan ke Mesir, pindah ke Mesir, jadi belok ke tetangga. Gitu. Ngapain kamu ke Sudan? Ya kita belajar. Kamu nggak kerja? Soalnya di sana kan sudah ada kayak TKW gitu ya, tenaga kerja Indonesia gitu. Kita nggak kerja tapi belajar. Tapi ke sana, ngapain ke Sudan? Sampai kita itu bingung. Jadi kita itu tegang ya. Di situ dibilangin ada apa dengan Sudan gitu. Akhirnya sudah selesai, kita sudah nggak berbincang lagi sama pramugarinya, sudah selesai. Nah di atas pesawat itu kayak kalau kita naik pesawat terus lihat Indonesia itu kan rumah-rumah itu pada api gitu kan, di sana itu enggak, di sana itu tertutup sama debu. Jadi kita itu kayak ngelihat awan tapi warnanya coklat, debu gitu, gak kelihatan sama sekali, tapi kelihatan coklat tok. Sampai dimana kita itu tua putih, kok gini gitu ya. Akhirnya ya apa ini, ayo maju aja gitu kan. Akhirnya sudah nyampe di sana kan ada Ustazah Aisyah, kan alumni pertama ya di sana. Ustazah Aisyah dulu. Iya, Ustazah Aisyah dulu perdana, baru angkatan. Ya sudah akhirnya disambut sama
PCINU. Soalnya kan saya waktu itu kan jalur beasiswanya itu PCINU. Akhirnya disambut, terus sudah ngabari orang tua dan mereka itu kaget, kamu kok bawa uang rupiah, ngapain bawa uang rupiah gitu kan. Akhirnya sudah ditukarkan ke dolar. Terus ya sudah di sana itu setelah sampai nggak langsung dapat kuliah, nggak langsung masuk kuliah enggak, tapi tesnya itu di sana. Tes awal yang menentukan kamu itu layak lanjut ke kuliah atau ma'had lughah atau kelas bahasa. Itu yang menentukan tesnya. Hanya kita semua tes yang 4 anak itu termasuk aku ya, tes sudah, akhirnya kita kuliah. Ya, soalnya kan di sini sudah belajar bahasa ya, otomatis ya alhamdulillah langsung bisa kuliah. Orang yang nggak lulus tesnya harus kelas bahasa dulu satu tahun. Nah, jurusanku waktu itu bukan syariah tapi biologi, namanya itu tarbiyah ahya. Sudah ditentukan dari kampusnya. Awalnya itu nggak bisa. Jadi saya 4 anak ini keterimanya di kampus Umdurman, kampus Al-Quranul Karim, namanya itu Jamiah Al-Quranul Karim. Awalnya jurusannya biologi atau tarbiyah ahya, 3 anak. Yang sedang muhimnya, yang muhim itu dia sudah sesuai dengan jurusannya syariah. Nah, 3 anak ini aku Nafi biologi, belajar biologi, fisika, kimia gitu. Akhirnya ketika sudah ditentukan, yaitu waktu di Indonesia itu ya sudah budalai. Nah, awalnya itu tanya dulu bisa pindah tak jurusannya, bisa katanya. Akhirnya ya wes langsung budal. Itu pas sebelum berangkat sudah ditentukan. Akhirnya setelah nyampe kita itu ya ujian tadi sudah, terus nggak langsung dapat asrama, tapi nonton dulu ke mbak senior, mbak senior. Soalnya harus ngurus ijroat dulu, istilahnya itu harus ada iqomah, ada surat izin tinggal gitu. Pokoknya ribet ya. Terus selama 1 bulan ngurus ini sampai dimana kita sudah kuliah itu ya wes, ternyata ya apa yang kita pelajari selama di SMA atau aliyah itu sama. Soalnya kan tentang biologi, kimia, ahya, habis itu tahlil, terus kayak kayak di lab itu ada labnya di sana, pakai baju putih juga, praktek. Iya, terus pokoknya persis, cuman bedanya di sana itu pakai bahasa Arab. Pelajarannya pun persis pelajaran aliyah yang tak pelajari di sini. Gitu persis. Itu diulang kembali. Iya, tapi pakai bahasa Arab. Tapi semester awal itu kita itu sudah remedi itu banyak. Soalnya memang susah kan pakai bahasa Arab. Walaupun kita sudah belajar terus belajar bahasa Arabnya, karena mereka ini dosennya itu biasanya pakai amiyah bukan bahasa fusha. Pakai amiyah, istilahnya itu bahasa Arab dari sudah ya. Kalau bahasa daerah di sana. Kalau kita kan ada kayak bahasa Jawa, bahasa Madura gitu kan, di sana punya mereka. Itu bingung akhirnya ketika ujian ada beberapa mapel yang nggak lolos. Lanjutlah semester 2 ya, semester 2 sambil ngurus perpindahan jurusan tadi. Nah, kalau pindah jurusan otomatis ngulang 1 tahun. Nah, saya sama 3 temanku ini pindah ke Khartoum, ibu kotanya yang tadi University International of Africa. Pindah 1 tahun, ngulang 1 tahun. Yang 1 temanku yang muhim itu nggak pindah, soalnya dia sudah sesuai jurusannya. Nah, kalau misalkan kuliah ke luar negeri, ke orang Arab itu ngapain kita belajar biologi ya kan, biologi, kimia, fisika, kenapa kok nggak di Indonesia aja lebih bagus gitu ya. Gitulah ceritanya. Akhirnya
setelah pindah 1 tahun ngulang semester 1 lagi jurusan syariah awal konon. Itu sesuai dengan Iya, syariah awal konon. Tapi syariah awal konon itu kan artinya undang-undang dasar. Jadi kita itu juga belajar undang-undang dasarnya di sana, undang-undang dasar Sudan, dan itu harus dihafal. Tapi kita mikir ya, undang-undang dasar Indonesia aja nggak apa, mana undang-undang dasar Sudan. Tapi itu alhamdulillah sudah terlewati sampai 4 tahun saya di sana sama teman-teman. Yang satunya Ustazah Nafi ya, yang teman saya itu nggak lolos. Dia saatnya ya kan tergantung niat kita ya, kita mau belajar atau kita niatnya untuk jalan-jalan, dan niatnya kita juga. Dia nggak lolos 1 tahun, akhirnya tahun depannya dia pulang ke Indonesia. Jadi aku sama Rofi pulangnya bareng. Awalnya itu muhim dulu tahun 2017, aku sama Rofi 2018, baru Nafi itu kalau nggak salah tahun 2019, tahun depannya. Soalnya dia nggak lulus 1 tahun. Ya kuliahnya campur sama negara yang lainnya campur. ya laki ya perempuan Beda. sendiri. Iya, perempuan sendiri, tapi dosennya itu campur. Ada yang putra. Mayoritasnya laki-laki atau perempuan? Mayoritasnya itu ya perempuan. Banyak kalau perempuan itu. Dan saya di sana itu ya alhamdulillah dapat beasiswa asrama, makan 3 kali, buku, terus sama kampusnya. Oh, ada asrama sendiri. Iya, ada asrama sendiri. Iya, di Khartoum tadi ada asrama sendiri, dan 1 kamar itu ada 8 orang. 8 orang itu beda negara. Memang tujuannya di kampus IUA tadi, International University of Africa, itu memang tujuannya itu biar membaur mahasiswanya. Jadi satu kamar beda-beda negara, dan saya sendiri di 1 kamar itu tadi orang Asia sendiri gitu. Beda kalau di Mesir ya, di Mesir itu walaupun komunitas orang Indonesia ya Indonesia toh. Dan di asrama yang di Mesir itu asramanya ya orang Indonesia toh, beda. Kalau di Sudan enggak, campur. Ya. Jadi kalau komunikasi sama teman itu kadang pakai bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Soalnya mayoritas bahasa di negara mereka itu pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Gitu. Lucu pokoknya di sana. Kalau asramanya itu ada kegiatan yang apa ya? Ya kayak di mahat gitu. Ada kayak daurah. Iya, daurah itu kayak daurah kesanat ya. Kemudian itu yang pertama daurah, yang kedua itu kayak ada lomba internasional. Lomba internasional itu biasanya kayak lomba khotbah, terus karikatur, kaligrafi, terus apa lagi ya, taqdimul qisah ya, kayak biasanya kita di sini. Nah, itu yang diikuti ya semua mahasiswa yang ada di IUA tadi. Oh, berarti bukan dari asramanya aja Ya, tapi semuanya satu kampus lagi. Jadi di asrama itu nggak cuman orang Asia aja, tapi ada orang Sudannya, tapi minoritas di sana. Minoritas Sudan, kebanyakan ya orang asing. Ya. Terus yang orang Sudan itu ya PP biasanya dari kampus kemudian pulang, soalnya kan mereka punya rumah sendiri gitu. Makanannya pun ya beda, 3 kali sehari, 3 kali. Pagi itu karena makanan di sana itu makanan pokoknya roti sama telur, say bilaban, terus kahwa bilaban gitu, kopi dicampur susu, teh dicampur susu, itu pagi. Kalau siangnya itu biasanya macam-macam, biasanya itu ya kayak kayak serundeng, terus habis itu rendang, tapi cara masaknya beda. tetap ada nasi. Ada nasi, soalnya mayoritas orang asing dan kita negara
pokoknya ya nasi. Terus malamnya itu ya kayak siang tadi ngantri setiap kamar itu harus antri, ada kuponnya. Gantian gitu. Enggak ada kuponnya. Jadi setiap bulan, awal bulan itu kita mesti dikasih kupon. Tanawal futur, ini buat futur, woda sama asyad. 3 kali kan, futur, woda, asyad. Nah, kalau mau ngambil yang futurnya disobek. Kuponnya dikasihkan ke kolahnya tadi. Itu asrama khusus putri aja Putri. atau lainnya nggak ada ya? Yang laki-laki ada Ada sendiri. Sama. Untuk fakultasnya dari kampus itu ada berapa fakultas? Banyak tapi nggak apa. Kurang lebihnya. Ada fakultas kedokteran, fakultas syariah awal konon, kemudian ada tarbiyah, terus sama itu aslinya banyak sih, cuma itu kok. Kurang lebih 10. Ya kurang lebih 10 kan. Jurusannya ya banyak. Kalau asing itu kan, kalau orang Indonesia sendiri itu kebanyakan ya usul fiqh, terus syariah awal konon, kemudian syariah kan ada syariah awal konon, ada syariah, terus usul hudin, dirasat Islamiyah, itu nggak ada yang kedokteran. Nggak. Di kedokteran itu biasanya orang Afrika sendiri. Itu tadi beasiswanya nggak mencakup uang saku itu biasanya dikirim sama per bulan ya pribadi. Tapi biasanya itu ada beasiswa yang nggak pasti ya, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu dikasih kayak baju, terus peralatan mandi, habis itu kadang uang, nggak mesti juga gitu. Jadi masih tetap di transfer sama orang tua. Itu biasanya Dari kampus juga nih, tes. Iya, tes juga. Waktu pindah itu tes juga. Terus yang ngasih tadi yang dapat baju itu biasanya dari Saudi. Kalau nggak dari ngasih uang, ngasih peralatan mandi, tapi nggak pasti. Kalau beasiswa dari Indonesia sendiri nggak ada. Indonesia sendiri itu kan saya jalur PCI-NU ya. PCI-NU itu kayak jalur kayak kemenang gitu lah. Ya, kayak kemenang. Tapi semuanya itu ya biaya sendiri. Berangkat gitu ya? Iya, jadi visa sama tiket itu biaya sendiri. Dulu itu saya masih 30, sekarang paling 60-an. Sekali berangkat. Iya, sekali berangkat. Transitnya, belum pulang. Atau nggak pernah pulang? Nggak pernah. Emang 5 tahun. perjalanan juga jauh. Iya jauh, Mahal terus ya? mahal. Tapi ada kan yang ya itu kan dilihat dari finansial ya. Kalau finansialnya dia ada ya biasanya PP. Ada yang PP, ada yang setiap tahun itu pulang, ada yang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Ya tergantung orang tuanya ngirim. Dulu itu sempat hangos tiketku, soalnya visanya belum jadi. Jadi visa itu harus jadi duluan baru tiket dari sini, dari Surabaya ke Jakarta, tiket pesawat itu sempat hangus sekali. Jadi sudah bayar tiket, waktu itu tiketnya 700 Wueling, 700 pesawat Citylink. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Citylink itu, jadi kan kita nggak tahu apa-apa, cuman manut ke pembimbing terus ayo beli tiket dulu, padahal visanya belum jadi. Visa itu yang paling lama memang, beli tiket dulu. Akhirnya sudah tiketnya itu visanya belum jadi tapi tiket sudah jadi. Akhirnya ya wis hangus beli visa, cuman setelah visa itu tadi pesan lagi. pesan lagi.
pesen pesawat, tiket pesawat lagi. Kalau di kampus itu kan biasanya kalau di Indonesia kan ada organisasi-organisasi baru Ya. kayak di lapangan biasanya tuh ada Ada banyak di sana sebenarnya, itu kayak ada organisasi apa muslimat. Kalau NU biasanya saya itu ikut muslimat. Muslimat di sana itu bukan berarti orangnya ketua ya, tapi di sana itu muslimat dalam artian itu bisa merangkul semua, entah itu orang tua atau muda. Kalau di sini kan fatayat dari usia berapa? Itu fatayat enggak? Enggak. Dari usia 20 sampai 30 tahun itu ikut fatayat. Kalau di sini ya, kalau di Indonesia. Kalau muslimat itu 35 ke atas. Nah, kalau di Sudan itu muslimat, bukan fatayat. Jadi muslimat di dalamnya itu ya mahasiswa-mahasiswi yang belajar di kampus itu. Jadi macam-macam, dari kampus Unturman, Al-Quranul Karim, terus IUA tadi, macam-macam. Itu yang muslimat, yang NU. Ada yang namanya PKS, organisasi PKS. Itu mereka buat sendiri. Terus ada yang namanya apa? Organisasi Indonesia, semua orang Indonesia itu. Oh ya, kok lupa saya. PMI itu kalau nggak salah. Iya, Persatuan Mahasiswa Indonesia, PMI. Iya, ada. Itu semua ya Indonesia, entah itu golongan ya, entah itu golongan NU atau PKS atau yang lainnya, Muhammadiyah atau yang lainnya, itu semuanya di naungan PMI. Iya, kegiatannya ya sama. Kalau di muslimat itu ada yang namanya bidang dakwah, kemudian bahasa, terus sosial yang biasanya kunjung-kunjung kalau ada TKW yang melahirkan atau yang apa yang melahirkan kemudian ada yang meninggal, itu kan biasanya kita mengunjungi itu bidang sosial. ini semua anggotanya campur dari semua Enggak, ya Indonesia Indonesia aja aja. kan NU ya Indonesia aja. Campuran itu ada Kalau muslimat itu dari berbagai apa wilayah, berbagai kampus juga orang Indonesia yang NU. Kan ada orang Indonesia yang di sana itu ya macam-macam kan, PKS, Muhammadiyah, NU, terus ada LDI, ada di sana. Organisasi LDI itu ada. Kalau dari kampusnya sendiri itu nggak ada. Cuman kita orang Indonesia. Cuman kalau setiap negara pasti ada. Iya. Kalau dari kampusnya nggak ada. Dari kampusnya sendiri. Enggak ada. Cuma kegiatan tadi ya kayak seminar internasional yang diadakan oleh muslimah, seminar atau nadwa al-alamiyah itu yang mengadakan itu muslimah, dan itu diikuti oleh semua negara yang kuliah di IUA tadi. Itu seminar sama lomba kegiatan lomba yang diadakan oleh kampus, bukan apa kayak tadi ya, organisasi bukan nggak ada kalau organisasi di kampus itu kegiatan ada organisasi pendidikan dari mahasiswa. iya, dari mahasiswa sendiri dari setiap negara. Ciri khasnya yang menonjol di kampus. Ciri khasnya itu kampusnya atau negara? Kampusnya ciri khasnya yaitu tadi di sana itu terdapat berbagai negara, macam-macam negara yang kita itu bisa membaur, kita itu bisa seri-seri makanan nutrisi, kemudian pengalaman itu ya wis kita seri
di Indonesia kayak gini di Nigeria kayak gini. Jadi kita itu bisa sharing dengan bahasa Arabnya Karena internasional. iya internasional. Dan yang paling disorot di Sudan itu bahasanya itu lebih mendekati Fusha, walaupun mereka punya bahasa daerah sendiri itu mendekati ke Fusha. Beda lagi kalau di Mesir istilahnya ke apa bahasa bahasa nggak bagusnya itu bahasanya rusak gitu ya kalau di Mesir bahasa yang nggak bisa dipahami. Bapak kan pernah bilang juga kan ada ulama yang kunjung ke sini, ulama dari Mesir yang dibandingkan sama Sudan lebih pahaman ulama Sudan soalnya mereka pakai bahasa Fusha. Nah kenapa mahasiswa Indonesia itu yang kuliah ke sana itu pengennya apa? Mereka menyoroti bahasanya karena bahasanya itu lebih bagus dari negara yang lainnya di Afrika. Kan Sudan itu kan termasuk benua Afrika. Sudan, Mesir, Saudi, kemudian Ethiopia. Nah, Sudan ini bahasanya yang paling disorot oleh orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu kuliah ke sana? Karena itu tadi bahasanya. Beda lagi kalau orang Indonesia yang kuliah ke Mesir itu karena ya di sana ada kampus tertua, kampus yang dimana di dalamnya itu